Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di hari yang cerah ini, hari Jumat tanggal 13 bulan Sya'ban 1442 Hijriah. Ya, kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla seusai kita menunaikan sholat subuh berjamaah dalam rangka melanjutkan pembahasan rutin kitab, yaitu membahas kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadit Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah. Ya, sebuah kitab yang menjelaskan tentang pemahaman yang benar, pemahaman ahli sunnah wal jamaah, ta'ifah atau golongan yang akan ditolong dan selamat. Kitab ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu jamaah sekalian kita membahas tentang beberapa syarat dari syahadat la ilaha illallah. Ya, di antara yang sudah kita bahas adalah dalil tentang disyaratkannya ilmu dari Al-Quran maupun As-Sunnah, dalil disyaratkannya tentang memahami, memaknai dari syahadat la ilaha illallah. Kemudian juga sudah kita bahas tentang syarat yang kedua, yaitu tentang istiratul yakin. Ya, orang yang mengucap la ilaha illallah mesti meyakini dalam hatinya. Ya, dan disebutkan oleh al-muallif dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Ya, sampai di situ ya jemaah sekalian. Betul ya? Ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya ya. Pertanyaan yang ke-22. Nah. Ma dalilu istiratil inqiyad minal kitabi was sunnah. Ya, karena di kitab Arabiknya ini tanpa nomor ya. Kalau di terjemahnya ada nomornya ya. Masya Allah. Kalau di teks Arabiknya tidak ada nomornya. Ma dalilu istiratil inqiyad minal kitabi was sunnah. Ya, jadi apa dalil disyaratkannya inqiyad? Ya, apa dalil disyaratkannya ketundukan dari Al-Quran maupun As-Sunnah? Ini syarat yang ketiga. Ya, mari kita dengarkan ya uraian Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala jemaah sekalian. Nah, ini pertanyaan yang dibacakan, yaitu apa dalil disyaratkannya ketundukan ya dalam mengucapkan syahadat la ilaha illallah dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Ya, ayat yang pertama yang disebutkan di dalam surah Luqman ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yuslim, ya, dan barang siapa yuslim yang menyerahkan wajhahu wajahnya. Bahasa Indonesia terambil dari bahasa Arab ya, wajah. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, sedangkan dia orang yang berbuat kebajikan. Ya, menyerahkan wajahnya di sini terjemahkan menyerahkan dirinya. Wa huwa muhsin, sedang dia dalam keadaan berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, ya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih, ya, sehingga atau sampai hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa dengannya. Tab'an lima ji'tu bih, sampai hawa nafsunya tunduk terhadap ajaran yang aku bawa. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بشرط آخر من شروط لا إله إلا الله، وهو شرط الانقياد لهذه الكلمة. ورد في ذلك قول الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن وإسلام الوجه هو الانقياد. Ya, beliau menjelaskan bahwa dalam ayat ini, kita perhatikan lafadznya ya, yuslim wajhahu, menyerahkan wajahnya atau dirinya. Ini yang dimaksud adalah al-inqiyad. Ini yang dimaksud adalah ketundukan. Dia menyerahkan wajahnya, maksudnya al-inqiyad, ketundukan. Karena al-inqiyad dakhil fi jumlati al-iqbal 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. لا يختص بإسلام الوجه، بل إسلام الوجه أعم من ذلك، فإن إسلام الوجه يندرج فيه الانقياد وكذلك الإخلاص. Ya, meskipun lafadz yuslim wajhahu itu sifatnya lebih umum. Saya ulangi, kata beliau, yuslim wajhahu sifatnya lebih umum. Ya, mencakup di dalamnya inqiyad, ketundukan, mencakup di dalamnya juga al-ikhlas. Wa may yuslim wajahahu, barang siapa yang menyerahkan wajahnya atau dirinya, ya, terkandung di dalamnya ketundukan hamba tersebut dan terkandung di dalamnya keikhlasan hamba tadi. كونها دليلا على الانقياد، لأن من إسلام الوجه إلى الله الانقياد له سبحانه وتعالى. Ya, kebanyakan para ulama, kata beliau, menggunakan dalil ini surah Luqman ayat 22 sebagai dalil al-ikhlas di dalam mengucap la ilaha illallah. Namun ayat ini juga sharih atau jelas bahwasanya ayat ini mengandung al-inqiyad juga atau ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan syarat dari la ilaha illallah. ابن أبي عاصم في السنة وأبو نعيم الأصبهاني في الحلية وغيرهم بإسناد ضعيف. صححه جماعة وتصحيحه بعيد كما بسطه ابن رجب في جامع العلوم والحكم. Ya, kemudian disebutkan juga dalil yang lain ya, sebuah hadis yang mana hadis ini jamaah sekalian diriwayatkan oleh Imam Al-Maqdisi dalam kitab Al-Hujjah dan juga yang lainnya ya. Di sini kita lihat footnote-nya itu panjang lebar jemaah sekalian. Kesimpulannya hadis ini lemah menurut sebagian ulama, meskipun sebagian yang lain mensahihkannya. Ya, tetapi beliau lebih condong kepada dhaifnya hadis ini. Dan kalau kita perhatikan, meskipun secara sanad dhaif hadis ini, tapi secara makna, ya, kita lihat di footnote-nya di bagian akhir, secara makna bersesuaian dengan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surah An-Nisa ayat yang ke-65. Secara makna hadis ini bersesuaian dengan firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala wa rabbika, ya, maka demi Rabbmu, la yu'minun, mereka itu tidaklah beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, ya, sampai mereka menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penengah, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kau berikan, dan mereka menerima dengan
sebenar-benarnya, dengan sepenuh-penuhnya, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima hal tersebut dengan sepenuhnya. Ini bersesuaian dengan hadis kita, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, meskipun secara sanad sebagian ulama melemahkannya. Ya, kenapa kok lemah? Karena di sini ada perawi jemaah sekalian yang bernama Nu'aim bin Hammad. Nama perawi hadis ini, ada perawi yang namanya Nu'aim bin Hammad, yaitu kathrati khotoihi, ya, beliau sering tersalah di dalam menyampaikan, sehingga para ulama di sini melemahkan hadis ini. Ada hal yang menarik, kita lihat di footnote bahwasanya Imam Nu'aim bin Hammad, perawi hadis ini, meskipun beliau dalam kedudukan dalam periwayatan hadis saduqun yukhti, orang yang benar, saduq, tapi masih di bawah sikoh, tetapi beliau kadang bersalah, yukhti, dalam penyampaian hadis. Maka dijelaskan di antara kelebihan beliau adalah ustuhira annahu sahibu sunnah, beliau adalah orang yang sangat berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan beliau, ya, beliau orang yang sahibu sunnah, pemegang, pemilik sunnah, maksudnya berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana syadidan ala ahlil bid'ah, yang bagian tengah, ya, footnote bagian tengah. Wa kana syadidan ala ahlil bid'ah, beliau juga orang yang sangat keras kepada ahlul bid'ah, ya. Wa annahu humila min Misr ayyamil mihnah, ya, dan beliau di akhir hayatnya dibawa, ya, dari Mesir di ayyamil mihnah, di masa-masa ujian, ya, di tahun berapa itu? Di tahun 223 atau 224. Fasuila 'anil Qur'an, ya, beliau ditanya tentang Al-Qur'an, falam yujibhum, ya, beliau tidak menjawab kepada mereka. Fa'alqau fis sijn, ya, kemudian beliau pun dimasukkan ke dalam penjara sampai beliau wafat di dalam penjara pada tahun 228 dan atau 229. Apa fitnah di zaman itu? Ujiannya, yaitu ada keyakinan yang menganggap Quran itu sebagai makhluk. Quran itu sebagai makhluk, ya, ini di zamannya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, kemudian para ulama, ya, ketika itu berpegang teguh bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Tapi tidak semua ulama itu berani menyampaikan hal tersebut. Yang paling masyhur, yang terang-terangan menyampaikan Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk, terang-terangan jemaah sekalian, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ya, dan termasuk juga di sini beliau adalah Imam Nu'aim bin Hammad rahimahullah taala. Ya, kenapa kok ada akidah semacam itu jemaah sekalian? Ya, itu untuk menghindari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung. Jadi akidah Quran itu makhluk itu maksudnya mereka itu Allah itu menciptakan, gitu, ya. Paham jemaah sekalian? Allah itu menciptakan Al-Qur'an. Langsung tiba-tiba jadi Al-Qur'an. Jadi bukan Allah yang menfirmankan, ya, bukan Allah yang langsung memfirmankan. Firman itu apa? Kalau Nabi SAW kan bersabda, kalau kita berkata, kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, mereka lari daripada itu. Ya, mereka anggap dengan hal tersebut ingin tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, tetapi mereka terjatuh kepada akidah yang batil yang mengatakan Quran itu makhluk. Ini adalah akidah yang batil. Yang benar adalah Quran kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman sebagaimana yang Dia kehendaki. Paham jemaah sekalian? Dan Al-Quran bukan makhluk. Nah, ini prinsip ahli sunnah wal jamaah, dan ini masyhur sekali. Kalau antum baca kisahnya Imam Ahmad rahimahullah taala, di sana mesti disebutkan, ya, bagaimana beliau mengalami ujian, ya, sampai disiksa, dicambuk dan sebagainya, karena beliau terus, ya, tegar di atas sunnah menjelaskan bahwa Quran ini adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ya, kenapa Imam Ahmad sampai, ya, rela untuk disiksa seperti itu? Tapi beliau tegar karena beliau khawatir, ya, beliau tidak ingin kalau beliau mengikuti, ya, pendapat yang dikatakan di negeri tersebut bahwasanya Quran makhluk, maka niscaya kaum muslimin akan mengikuti ucapan beliau. Ya, maka beliau lebih rela untuk disiksa meskipun perkataannya tersebut, ya, bertentangan dengan akidah di masa tersebut. Ya, jadi kesimpulannya Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk.
Nah, termasuk di sini adalah Imam Nu'aim bin Hammad yang terkenal dengan Shahibus Sunnah dan Syadid ala Ahlil Bidah. Ya. Jadi beliau orang yang sangat keras ya sikapnya terhadap Ahlul Bidah, orang-orang yang berbuat kebid'ahan. Ya, kita tahu bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah dalam masalah keyakinan, ada bid'ah dalam masalah amalan. Jadi bid'ah itu bukan hanya amalan saja, ada juga yang sifatnya keyakinan. Bid'ah dalam masalah keyakinan artinya keyakinannya tidak sesuai dengan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ya banyak sekali, ya baik dalam hal keimanan, dalam hal berbagai macam hal akidah, termasuk di antara masalah Quran. Di situ banyak anggapan yang menyimpang dari prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam sifat-sifat Allah, dalam asma wa sifat dan sebagainya. Ya, inilah pentingnya kita belajar akidah ahli sunnah wal jamaah agar kita berada di atas keyakinan yang dibawa oleh Nabi SAW dan dipegangi oleh para sahabat, para tabi'in dan para salaful ummah. Ya, ini sekelumit tentang perawi yang bernama Nu'aim bin Hammad rahimahullahu taala. Ya. Wa ausa an yudfan biquyudih, ya. Dan beliau Nu'aim bin Hammad ini berwasiat supaya ketika dimakamkan itu tetap dengan belenggu yang ada pada dirinya atau tangannya. Ya, entah kenapa tapi beliau berwasiat seperti itu. Wa qala sebentar ya. Wa qala inni mukhasim falau lam yakun min manaqibihi illa hadza lakafa. Ya. Ya, sebentar ya. Ya, dan beliau berkata, inni mukhasim, ya, sesungguhnya aku akan memperkarakan. Ya, wallahu alam yang dimaksud sepertinya memperkarakan hal ini, ya, mengadukan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Falau lam yakun min manaqibihi, seandainya tidak ada dari biografinya Nu'aim bin Hammad kecuali hal tersebut, lakafa, tentulah sangat cukup. Ya, maksudnya seandainya tidak ada biografi beliau kecuali keteguhan beliau di atas sunnah, bagaimana sikap beliau terhadap ahlul bid'ah, tentu hal ini cukup menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan seorang Nu'aim bin Hammad rahimahullahu taala. Ya, lebih lanjut bisa dilihat dalam kitab Siyar, ya, A'lamin Nubala, karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Ya, panjang lebar di sini, ya, jadi sanad ini dhaif karena li'anna madarahu, kembalinya kepada Nu'aim bin Hammad, dan ditautsik, ya, beliau itu oleh Imam Ibnu Ma'in, Imam Ahmad dan Imam Al-Ijli. Ya, namun tetap, ya, kedudukannya sebagian ulama menjelaskan dhaifnya. Nah, ya, kita lanjutkan jamaah sekalian. Jadi kesimpulan dari pertanyaan ini, dalil disyaratkannya al-inqiyad atau ketundukan itu dalam surah Luqman ayat yang ke-22 ditambah hadis, ya, yang barusan kita bacakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Nah. Assalamualaikum. Soal ma dalil ishtirak al-qabul min al-kitab was sunnah? Jawab Allah Ta'ala. Ya, sekarang kita masuk ke pertanyaan ke-23. Ya, apa dalil disyaratkannya al-qabul, menerima? Ya, apa syarat atau dalil disyaratkannya al-qabul atau menerima konsekuensi syahadat dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Ya, disebutkan di sini firman Allah Azza wa Jalla surah As-Saffat ayat 22 sampai 36. Ya, jadi ayat yang disebutkan oleh muallif ini tidak lengkap seperti yang diterjemah sini, cuman yang disebutkan bagian awalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Sampai pada firman Allah, ini yang bagian bawah di ayat 35. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Paham yang dimaksud ya? Kalau diterjemah di sini dituliskan ayatnya seluruhnya dari ayat yang ke-22 sampai 36. Kalau teks Arabiknya itu hanya bagian awal ayat ini, ayat 22 langsung kepada ayat yang ke-35 dan 36-nya. Tapi ada kata-kata sampai pada firman Allah. Jadi teks Arabiknya yaitu firman Allah Ta'ala, wahsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun ila qawlihi, sampai firman Allah innahum, yaitu di ayat yang ke-35. Ya, jadi diambil pendalilannya langsung. Nah, ayat yang panjang ini jemaah sekalian 22 sampai 36 ini yang perlu kita garis bawahi ya pakai pensil adalah yang paling akhir ayat 35. Ya. Innahum kanu, ya sesungguhnya mereka itu, ya idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun. Ya, mereka itu menyombongkan diri. Ini bisa digarisbawahi, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan a inna latariku alihatana li sya'irin majnun, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami li sya'irin majnun, karena penyair yang gila, ya maksudnya menghina ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat tuduhan yang tidak layak. Ya, jadi kaitannya dengan bab kita atau pertanyaan kita adalah lafaz yastakbirun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث كثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها جاذبة أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من قطع في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Ya, kemudian dalil dari hadis jamaah sekalian, ini ada hadis yang panjang di mana maksud dari hadis ini permisalan ma ba'athani Allah, apa yang aku diutus dengannya berupa petunjuk dan ilmu, itu seperti apa? Seperti air hujan. Saya ulangi, permisalan yang aku diutus dengannya oleh Allah dengan bawa petunjuk, bawa ilmu, itu seperti hujan. Nah, hujan itu mengenai apa jemaah sekalian? Bumi. Jadi yang aku bawa ini seperti hujan, petunjuk dan ilmu. Lalu hujan itu mengenai bumi. Lah buminya ini macam-macam jemaah sekalian. Ada bumi atau daerah yang subur, ada daerah yang gersang, ada daerah yang tandus. Ini permisalan manusia yang menerima risak dakwah yang aku sampaikan. Ada yang menerima, ada yang tidak. Ada yang beriman, ada yang durhaka. Nah, yang pertama asaba ardan. Jadi hujan tersebut mengenai bumi. Fakana minha, ini golongan yang pertama. Ada di antara bumi tersebut itu yang naqiyah, yang bersih, yang jernih, yang subur, ibaratnya demikian ya. Naqiyah itu bersih, maksudnya subur. Qabilatil ma, ngeresep airnya. Fa anbatatil kala wal usbal katsir, ya kemudian bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumputan yang banyak. Tanahnya subur. Nerima dakwah yang aku sampaikan, juga memberikan manfaat bagi orang lain. Subur, nerima. Numbuhkan tumbuhan, berarti dia menerima dakwahku dan juga memberi kemanfaatan kepada yang lain.
Yang kedua, golongan yang lain, minha ajadib, ada di antara daerah bumi tersebut yang ajadib, yang gersang. Dia nggak menerima air tersebut, nggak menerima petunjuk dariku, tapi dia kelebihannya apa? Amsakatil ma, dia memegang air tersebut, airnya mengendap dan manusia mendapatkan manfaat darinya. Di antara mereka ada yang minum, ada yang memberikan air tersebut untuk tanaman-tanaman mereka. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, ada yang tandus, tidak menerima air, tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau rumput-rumputan. 3 ya. Lalu di akhir hadis beliau menjelaskan, fadzalika, itulah permisalan man faquha fi dinillah, orang yang faqih, orang yang dalam agamanya tentang Islam ini. Wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bih, lalu dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dia nerima jika memberi manfaat. Fa'alima wa'allama, dia memahami dan dia mengajarkan. Kemudian wa mithlu atau wa mathalu, dan golongan yang lain yaitu orang yang lam yarfa bidzalika ra'san, ya tidak bisa, ya, atau orang yang tidak menerima hidayah yang aku bawa. Ya, jadi perumpamaan terhadap orang yang tidak bisa menjadi baik dengan ajaranku. Dan yang ketiga, perumpamaan orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah yang telah aku diutus dengannya. Hadis yang panjang ini jamaah sekalian, ini dikaitkan oleh muallif atau penulis di sini dengan syarat al-qabul atau menerima. Ya, kita lihat syarahnya dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. من شروط لا إله إلا الله، وهو السؤال عن دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة، فأورد في ذلك قول الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا أزواجهم الآية إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فذكر ذمهم istikbarihim. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mencela pada ayat yang ke-35 itu karena kesombongan mereka. Ketika dikatakan la ilaha illallah yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Fa inna al-mustakbir yaruddu al-haqq alladhi jaa ilayhi. Ya, al-mustakbir, orang yang sombong itu menolak kebenaran. Didakwahkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, seruan la ilaha illallah, mereka sombong, nggak mau menerima kebenaran. Kita tahu definisi sombong ada 2 kriterianya. Yang pertama, raddul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, meremehkan manusia. Kan yang sering kita pahami yang kedua ya, meremehkan manusia, menghina orang lain, meremehkan sesama, ini sombong. Tapi ada juga yang pertama, itu lebih parah lagi. Yang pertama itu menolak kebenaran. Ya, mungkin dia nggak meremehkan orang lain, mungkin dia baik, mungkin sikapnya baik terhadap sesama, tapi menolak kebenaran itu dalam agama disebut mustakbir, orang yang menyombongkan diri. Jadi ada 2 ya. Bisa pada orang itu dua-duanya, bisa salah satunya. Yang lebih parah yang pertama, menolak kebenaran. Jadi ketika dikatakan la ilaha illallah, mereka yastakbirun, menyombongkan diri. Nah, keadaan orang yang mukmin qabilatun lahu, menerima. Jadi sisi pendalilannya, kalau Allah cela di sini orang yang yastakbirun, berarti yang diinginkan yang apa? Yang sebaliknya. Bukan yastakbir tapi yakbal, menerima. Tidak sombong, tidak menolak, tetapi menerima la ilaha illallah. Inilah yang dikatakan dalam soal apa dalil disyaratkannya qabul. Qabul itu menerima. Lah, orang yang menerima tidak sombong, tidak menolak. Karena itu dijadikan dalil oleh muallif di sini, terambil dari lawan dari yastakbirun. Bisa difahami sama sekalian ya. Jadi ayat ini mencela orang yang yastakbir, yang sombong, menolak la ilaha illallah. Berarti yang diharapkan, yang diinginkan, yang dimaukan adalah seorang itu haruslah sebetulnya menerima la ilaha illallah atau al-qabul bahasa Arabnya, menerima konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya, ini keadaan seorang mukmin ya, dia menerima kebenaran yang disampaikan kepadanya.
Ya, dia tidak menganggap dirinya lebih tinggi, dia tidak menganggap dirinya tidak layak dinasihati, tapi orang mukmin itu menerima. Kalau kebenaran disampaikan dia tunduk. Termasuk la ilaha illallah, dia menerima la ilaha illallah tersebut dari hatinya. Ya, sehingga jelas ya. Jadi sisi pendalilannya, karena di sini Allah mencela ahli rad, orang yang menolak la ilaha illallah, berarti termasuk syarat la ilaha illallah menerima. Karena kalau bukan syarat, Allah tidak akan mencela orang yang menyombongkan diri dari la ilaha illallah. Nah, ini ya. Jadi kalau Allah cela yastakbirun karena menolak la ilaha illallah, menunjukkan kata beliau menerima la ilaha illallah merupakan syarat. Menerima termasuk syarat la ilaha illallah. Apa ada orang yang tidak menerima jemaah sekalian? Ya misalnya orang munafik. Ya, orang munafik itu mengucapkan tapi tidak menerima. Dia hanya sebatas di lisan, tapi dia secara hati tidak menerima. Kan bisa misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ya seseorang mengatakan ya tapi hatinya tidak. Bisa atau tidak? Sangat bisa. Nah, di sini dalam agama, dalam la ilaha illallah itu enggak boleh. Jadi ucapan bilang ya, hati juga harus bilang ya. Dia mengatakan tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, hatinya juga harus demikian. Enggak boleh beda. Termasuk dalam hal ini qabul, menerima. Hatinya itu menerima bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Nerima hatinya, enggak nolak. Yang tahu ya diri kita sendiri sama sekarang. Diri kita sendiri itu kita introspeksi, kalau sudah maka istiqomahlah dan maksimalkan ya syarat ini al-qabul, menerima dengan sepenuh hati. Nah, sekarang beliau bahas yang dalil kedua, hadis. Ya, hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu fi qismati an-nas fi muqabalati ma bu'itha bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hadis ini intisarinya pembagian keadaan manusia dalam menerima al-haq. Pembagian keadaan manusia dalam menerima kebenaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nerima, ada yang nolak. Wa anna al-khalqa qasabat qulubuhum ila hadhihi al-qismah. Ya, jadi kata beliau, manusia terbagi hatinya kepada pembagian yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, inilah yang kita inginkan, golongan yang pertama yang menerima hujan tersebut, tanahnya meresapkan air tadi, dan juga bisa menumbuhkan dengan izin Allah tumbuhan dan rumput. Tumbuhan dan rumput di sini maksudnya dia memberi manfaat. Dia untuk dirinya nerima air tadi. Tanah kalau subur itu baik atau tidak sekarang? Ya, ini tanah yang paling bagus yang subur. Nah, dia nerima air itu meresap, hujannya masuk, Quran Sunnah masuk, agama Islam ini dia terima dengan baik, dan dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dia nerima juga memberikan. Ini golongan yang pertama. Ini kita kepingin seperti yang pertama ini, naqiyah, jadi tanah yang bersih, yang jernih, yang subur. Nah, golongan yang kedua, dia nggak nerima air tadi, tapi hanya nampung saja jemaah sekalian, yang dapat manfaat orang lain. Ini tentu golongan yang tercela jemaah sekalian. Dia nggak mau menerima, tapi orang dapat manfaat dari situ. Ya, ini golongan yang kedua yang disebut ajadib, ya tanah yang gersang. Ya. Ya, yang paling parah yang ketiga, yang tandus tadi ya, dia tidak menerima air tadi pun tidak menumbuhkan tumbuhan. Ya, di sini beliau memberikan pertanyaan jemaah sekalian. Ya.
Pertanyaannya apa? وهو ما هو الفرق بين الانقياد والقبول. Ya, apa perbedaan antara al-inqiyad wal qabul? Apa perbedaan antara pertanyaan yang ke-22 dan pertanyaan ke-23? Pertanyaan kedua-dua apa? Tentang syarat al-inqiyad, tunduk. Pertanyaan ke-23, syarat la ilaha illallah itu qabul, menerima. Apa bedanya tunduk dan menerima? Ini beliau tanya kepada murid-murid beliau. Apa bedanya tunduk, inqiyad, dan al-qabul, menerima? Apa bedanya? Menjawab. Ya, apa jawabannya kata beliau? Ya, di sini masih berusaha menjawab ya dari muridnya beliau itu. قبول يكون قبل الانقياد. طيب. طيب. كيف؟ Ya, yang pertama perbedaannya kata beliau ya, al-inqiyad atau ketundukan ini hubungannya dengan batin. Al-inqiyad atau ketundukan hubungannya dengan batin. Sedangkan al-qabul, menerima, ini lebih kepada zahir. Ketundukan lebih kepada batin, menerima lebih kepada zahir. Misalnya, ya, kamu mau tak ajak ke Surabaya? Ya, mau. Nah, itu menerima. Itu namanya apa? Jawabannya dia ya mau, itu artinya menerima. Jadi atau tidak belum tentu. Tapi dia bilang ya, menerima. Ya, kamu mau tak kasih ini? Ya mau. Nah, itu menerima. Sehingga qabul, menerima lebih kepada zahir, inqiyad lebih kepada batin. Perbedaan yang kedua, ya, menerima atau qabul itu berkaitan, saya ulangi, al-qabul atau menerima itu adalah ketika disampaikan khitab asy-syar'i, ketika disampaikan sesuatu yang sifatnya syariat. Al-qabul itu ketika disampaikan al-khitab, ya, atau arahan penyampaian, ya, dari agama ini. Sedangkan inqiyad itu setelahnya sebagai realisasi. Diberikan contoh di sini. إذا رأيت إنسان أخطأ في وضوءه فقل أعد وضوءك قال إن شاء الله ثم توضأ إذا قال إن شاء الله هذا وإذا توضأ هذا انقياد. Ya, ketika misalnya kita lihat orang yang salah wudhunya kata beliau, lalu kita bilang ulangilah wudhumu. Baik insya Allah. Nah, dia mengucap baik insya Allah, itu qabul, menerima. Dia nggak nolak. Kalau nolak bagaimana? Loh, wudhuku ini benar. Nah, itu nolak. Kalau dia ngakui, oh ya, insya Allah tak ulangi wudhu saya, itu berarti dia menerima. Menerima apa? Menerima nasihat kita. Qabul. Lah, ketika dia memang melakukannya wudhu beneran, mengulangi wudhunya, itulah inqiyad. Itulah apa? Ketundukan. Tunduk untuk apa? Tunduk untuk melakukan apa yang kita perintahkan. Jelas ya? Jadi dia ya menerima, melaksanakannya inqiyad.
Kan bisa jadi dia bilang ya tapi nggak melaksanakan. Jadi dalam la ilaha illallah itu tidak hanya ya menerima tapi juga tunduk. Jadi menerima kandungan la ilaha illallah maknanya menerima hatinya. Kemudian yang kedua inqiyad, tunduk kepada konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Bisa difahami ya? Agak tipis perbedaannya di sini. Ya ini yang menjawab. Mungkin kita kadang bertanya kenapa kok ada menerima, ada juga tunduk, apa bedanya? Nah, bedanya seperti itu. Menerima lebih kepada zahir, kemudian tunduk lebih kepada batin. Yang kedua, menerima ketika disampaikan khitab asy-syar'i, kalau tunduk realisasinya, ketundukannya terhadap kalimat tersebut, konsekuensinya dia tunduk. Tidak hanya menerima saja tapi konsekuensinya dia menerimanya. Perbedaan yang ketiga, ini perbedaan yang ketiga. Kalau orang inqiyad atau tunduk, hatinya tidak ada penolakan, tidak ada pertentangan. Orang yang tunduk hatinya itu 100% taat, tunduk, tidak ada penolakan. Adapun al-qabul, kama qala Allah azza wa jalla, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait yusallimu taslima. Wa amma al-qabul, ya beliau berdalil ya dengan firman Allah surah An-Nisa 65 ya. Mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad SAW sebagai hakim di antara perkara yang mereka perselisihkan, kemudian tidak didapati dalam jiwa-jiwa mereka itu ada keberatan terhadap apa yang kau putuskan. Ya, ini inqiyad, tidak ada keberatan sedikit pun di dalam hatinya, tidak ada pertentangan, tidak ada penolakan. Itu inqiyad atau ketundukan. Kalau al-qabul, faqad yashtamilu qalbu ala bisa jadi ada munazaah dalam hatinya, ada sedikit penolakan atau bagaimana, tapi dia berusaha untuk mujahadah. Dia berusaha untuk menerima, dia berusaha untuk menerima 100%, maka ini artinya al-qabul. Berarti mana yang lebih tinggi? Ketundukan atau penerimaan? Derajatnya mana yang lebih tinggi? Ketundukan atau inqiyad. Jadi ketundukan itu di atas penerimaan. Kan bisa jadi orang nerima tapi terpaksa, bisa atau tidak? Bisa, tapi kalau tunduk itu nggak ada terpaksanya lagi, sudah 100%. Mi'ah fil mi'ah, 100% dia nerima, nggak ada sama sekali keberatan, nggak ada penolakan di dalam jiwanya. Inilah kata beliau. Faqad yastamilul qalbu ala munaza'atin tahtaju ila al-mujahadah. Fa'ayyuhum a'zam? Ya, di sini beliau bertanya, mana yang lebih tinggi derajatnya? Al-munqad am al-qabil? Orang yang munqad, orang yang tunduk atau orang yang menerima? Al-munqad a'zam martabatan min al-qabul. Ya, jadi munqad, orang yang tunduk lebih tinggi derajatnya daripada orang yang qabil atau menerima saja. Nah, ini barangkali yang perlu kita maksimalkan di dalam la ilaha illallah, yaitu faktor qabul dan juga al-inqiyad. Ya, semakin kita qabul, semakin kita inqiyad, maka semakin tinggi kualitas la ilaha illallah kita. Ya, kata beliau, masalah ini tulislah dengan baik. Itu nasihat beliau kepada murid-muridnya ya. Permasalahan ini tulislah dengan baik. Ya, maksudnya perbedaan antara inqiyad dengan qabul. ليش الموصول؟ ضحك ليش جوازيدا؟ ها؟ ليش؟ لو يسأل عنها الذي يأتي لي بمن ذكر فرقا بينهما له جائزة عنده. Masya Allah, kata beliau, yang bisa di antara kalian, kata beliau, membawakan perbedaan antara keduanya, saya berikan jaizah, Masya Allah, kata beliau, saya berikan hadiah. Ini kata Syekh ya, kata Syekh kepada muridnya. Nah, maksudnya beliau menguji ya siapa di antara murid itu yang mencatat dan yang memahami dengan baik gitu ya, Masya Allah. Ya. Ya.
Sampai di situ ya pembahasan Syekh dan selesai penyampaian beliau. Nah, ya, jadi ini kesimpulannya pada pertanyaan yang ke-23 jamaah sekalian tentang syarat menerima dari kalimat la ilaha illallah, dalil dari Quran surah Shafat ayat yang ke-35 dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini muttafaqun alaih ya, Bukhari dan Muslim disepakati oleh keduanya tentang pembagian hati manusia dalam menerima petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita cukupkan di soal yang ke-23 ini jamaah sekalian, sudah mendekati jam 6. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bermanfaat bagi kita. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya di antara syarat la ilaha illallah yang sudah kita pelajari, yang pertama ilmu, memahami, memaknai, yang kedua yakin, tidak ada keraguan, lalu yang ketiga al-inqiyad, ketundukan, yang keempat al-qabul, penerimaan. Ya, kita cukupkan sampai syarat yang keempat dari 7 syarat la ilaha illallah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan semoga kita teguh di atas kalimat tauhid sampai akhir hayat kita, dimudahkan kita untuk membawa kalimat tauhid ini sampai ke akhirat nanti wafat dalam keadaan mengucap la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.